Ada beberapa rentetan ritual yang dilakukan oleh dukun asal Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berinisial NU untuk menipu korbannya RW, seorang nenek asal Kota Bengkulu. Rentetan ritual yang dilakukan oleh pelaku untuk meyakinkan korban mulai dari mengunjungi beberapa tempat, di antaranya dengan mengunjungi Tugu Monumen Nasional atau Monas dan makam beberapa wali dan membacakan beberapa doa dan juga zikir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Betami Sutra. Silakan rekan Beta. Baik, terima kasih, Mei. Baik, Tribuners dapat kami sampaikan bahwa kemarin dari pihak kepolisian Polsek Gading Cempaka Kota Bengkulu itu baru saja melakukan press release terkait dengan kasus dukun yang berhasil menipu salah satu warga Bengkulu yang sudah nenek-nenek berusia sekitar 65 tahun dengan total kerugian mungkin sekitar 320-an juta, namun untuk uang yang akan digandakan mencapai 250 juta nih Tribuners. Dan kami sampaikan dulu kepada Tribuners bahwa untuk kasus ini sendiri, itu para pelaku ini mengaku bisa menggandakan uang dan pelaku juga berasal dari Jawa Tengah dengan korbannya berinisial RW yang berusia sekitar 65 tahun yang merupakan warga asal Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Dan pelaku ini sendiri berinisial NU, 47 tahun yang merupakan warga asal Kendal, Jawa Tengah yang berdomisili juga di Kendal. Dan untuk kejadian yang dialami oleh warga Bengkulu ini sendiri itu bermula saat korban mengalami sakit dan sudah beberapa kali berobat secara medis, akan tetapi tidak juga kunjung mengalami kesembuhan di Tribunus. Kemudian korban bercerita kepada temannya ingin mencari seorang orang pintar atau dukun yang bisa melakukan pengobatan spiritual terhadap korban. Kemudian teman korban tersebutlah yang mengenalkan korban dengan pelaku yang kabarnya dapat mengobati berbagai macam penyakit nih Tribunus. Karena korban yakin, kemudian korban menghubungi pelaku yang tinggal di Kendal dan meminta pelaku untuk datang ke Bengkulu untuk melakukan konsultasi nih Tribunus. Dan atas komunikasi tersebut, kemudian pelaku datang ke Bengkulu untuk menemui korban atas permintaan korban. Dan saat bertemu, korban kemudian menceritakan kepada pelaku tentang keluhan sakitnya yang memang selama ini tidak kunjung sembuh. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa korban telah mengalami santet dan juga selain mengalami santet, menurut pelaku, korban ini selama ini juga kurang bersedekah, sehingga untuk menyelesaikan penyakit korban tersebut, itu korban harus melakukan sedekah dengan nominal yang cukup besar. Namun di sini korban berdalih bahwa dirinya bisa juga menggandakan uang, di mana nantinya pelaku ini meminta uang sekitar 250 juta kepada korban, di mana uang itu sendiri nantinya dijanjikan korban akan menjadi 10 miliar nih Tribuners. Jadi uang 10 miliar inilah yang nantinya akan digunakan untuk bersedekah seperti yang disampaikan pelaku agar penyakit dari korban tersebut dapat sembuh. Dan untuk ritual utama penggandaan uang dilakukan ada beberapa ritual yang menurut pelaku harus dilakukan, di antaranya beberapa di antaranya yaitu seperti mengunjungi makam para wali, kemudian ada juga beberapa kunjungan ke Monas. Dan untuk proses ritual pada saat ritual utama itu tidak dilakukan di Bengkulu, sebuah hotel yang ada di Yogyakarta. Jadi korban, maksud saya pelaku ini meminta korban untuk datang ke sebuah hotel yang ada di Yogyakarta dan membawa uang sekitar 250 juta. Dan selanjutnya setelah korban menyerahkan uang 250 juta ini kepada pelaku, kemudian ritual langsung dilakukan dengan berbagai macam dalih, di mana pelaku membungkus uang 250 juta yang diserahkan oleh korban itu dengan kain putih. Selanjutnya ada beberapa macam dupa dan peralatan dukun lainnya yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban di Tribuners. Dan selanjutnya ada beberapa bacaan seperti bacaan zikir dan juga membaca surat Al-Quran seperti Al-Insyirah ayat 6 pada Al-Quran untuk meyakinkan pelaku bahwa uang tersebut akan digandakan. Kemudian setelah pembacaan ritual-ritual dan juga bacaan tersebut, lalu korban bersama dengan pelaku sama-sama membuka uang 250 juta yang sebelumnya tadi sudah dibungkus kain putih, namun saat dibuka ternyata uang tersebut memang tidak bertambah. Dan atas hal tersebut, itu pelaku berdalih kepada korban bahwa uang tersebut tidak bertambah karena memang ada sesuatu yang menghalangi ini Tribuners. Namun karena memang korban masih yakin kepada pelaku bahwa memang adanya menghalangi, korban itu menceritakan kepada pelaku bahwa
dirinya saat itu pergi bersama anaknya dan anak yang perempuan sedang mengalami menstruasi. Dan mendengar cerita dari korban tersebut, langsung disambut oleh pelaku dan pelaku mengatakan bahwa anaknya yang sedang menstruasi tersebut merupakan salah satu penghalang kenapa ritual penggandaan uang yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Sehingga dengan dalih bahwa anaknya menjadi penghalang, kemudian pelaku meminta korban untuk mengantar kembali anaknya ke hotel dan kembali lagi setelah selesai mengantar anaknya. Namun akan tetapi saat korban telah mengantar anaknya kembali ke hotel dan korban kembali lagi ke tempat ritual yang sebelumnya, ternyata dukun palsu ataupun pelaku ini sudah melarikan diri dan membawa utang uang 250 juta yang sebelumnya diserahkan untuk digandakan dalam rangka untuk pengobatan dari korban. Untuk demi sementara mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Mei. Baik, terima kasih rekan Beta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.